Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Pagi ya, semangat. Tepuk semangatnya mana? Ayo diulangi. Gimana kalian tepuk semangatnya? Ayo diulangi. Tepuk semangat. 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 Ya. Untuk mengawali hari ini biar tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya robbal alamin. Untuk hari ini Bu Ria mau absen dulu. Siapa saja yang nggak masuk? Nak? Safira kenapa? Sakit terus. Virgin izin ya. Jadi izin terus. Apa yang sakit? Devi sakit juga. Izin. Iya. Oke. Ayo. Oke, yang tidak masuk cukup banyak ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan dari pertemuan kemarin. Hari ini anak-anak akan melakukan presentasi ya. Presentasinya nanti dimulai dari kelompok 6 dulu. Nanti kelompok 6 yang mengomentari adalah kelompok 5 karena kan sama-sama remosnya kemarin tidak habis ya. Oke, terus nanti setelah dari kelompok 6 ke kelompok 1. Kelompok 1 yang mengomentari adalah kelompok 2 karena sama-sama satu lapis. Terus begitu seterusnya nanti. Gitu ya. Ayo silakan maju dulu kelompok 6. Ayo silakan. Ayo silakan kelompok 6. Berapa?
Sudah siap, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikro Hakim, Mas Chandra. Yang di bangku ada Dewi, yang satunya ada Ainun, dan yang satunya ada Vicky. Dan yang moderator kami yaitu Mas Lukman. Pengertian termodinamika. Pengertian termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor menjadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Jadi sistem kedua adalah sistem yang ada atau terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungan. Sistem tertutup adalah adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Sistem terisolasi adalah sistem tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungan. Hukum termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini dapat persamaan, yang artinya perubahan energi dalam sistem merupakan jumlah kalori dalam sistem yang dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. I bertanda positif atau plus jika sistem menyerap kalori. I bertanda negatif jika sistem melakukan kerja. I bertanda positif jika sistem melakukan kerja. I bertanda negatif jika sistem diberikan kerja. U bertanda positif jika sistem kenaikan suhu. U bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Prinsip kerja termos. Termos air adalah sebagai isolator atau pencegah perpindahannya panas dari air ke udara luar. Karena tekanan udara luar untuk daerah tinggi memang lebih rendah dibandingkan di daerah dataran rendah, sehingga molekul air lebih mudah terlepas ke udara menjadi uap akan mendidih. Waktu memasak air di dataran tinggi, air akan mudah mendidih. Karena titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas zat permukaan cair semakin kecil. Tekanan udara di atas kecil. Cair tersebut di daerah dataran tinggi atau pegunungan tekanan udaranya lebih kecil dibandingkan daerah dataran rendah, sehingga titik didih di daerah dataran tinggi lebih rendah dari daerah dataran tinggi. Karena titik didih di dataran tinggi lebih rendah, maka air akan lebih cepat mendidih. Rumusan masalah dengan menggunakan alat termos. 1. Apa suhu dalam termos bisa terpengaruhi oleh suhu dari lingkungan. 2. Hukum termodinamika yang berapa yang menjelaskan tentang prinsip kerja dan kuasa air. Hipotesis 1. Termos yang berisi air panas suhunya tidak berubah karena tidak adanya ruang bagi partikel untuk keluar dari termos. 2. Hukum 1 dengan proses adiabatik. Seperti ini contohnya. Banyak tapi sekian selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kemudian
duluan dan kemudian dia yang selesai tanpa dimulai. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ayo silakan yang menanggapi kelompok A adalah kelompok 5. Ayo silakan kelompok 5 dulu. Apa kesimpulan dari kejadian dinamika? Kesimpulannya adalah proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari hasil sistem AQ sehingga usaha dirumuskan tidak dengan atau arti banding 0 sehingga usaha dirumuskan W sama dengan 1 per Y kurang 1 dalam kurung min 1 dalam kurung C1 titik V1 dikali V1 dikurang P2 dikali V2 dengan Y sama dengan A per CU atau W sama dengan 3 per 2 NR dalam kurung T1 kurang T2. Apa masih belum jelas? Sudah. Ayo kelompok lain silakan. Yang tanya dapat nilai. Kelompok 6 kan 3 lapis aluminium foil. Kenapa kok burunya itu nyuruhnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Terus ya selisih sendiri itu karena apa? Jadi itu aluminium foil itu berperan banyak, apa tisunya yang berperan banyak di termos ini? Jadi lebih worth it tisu apa aluminium foil buat bahan? Lebih berpengaruh aluminium foil karena aluminium foil terhadap suhu air, yaitu menjaga suhu air agar tidak cepat berubah. Aluminium foil menjaga kalor dalam termos. Terus tisunya buat apa? Kalau tisu itu berfungsi untuk mengangkat udaranya. Gimana? Apa kurang jelas? Sekian dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 1. Nanti kelompok 1 yang menanggapi kelompok 2. Masih sama? Nah. Yang mana? Masih sama. Tapi kita mau kok ngatur kok. Untuk benike sing tak kok. Oh, berarti kalau tak ketemu ya? Kan iki tak kok ngentak kan iku ono tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Nah, tak kok ngentak kok kabeh ben kamu gak ngomong. Oh. Jadi ben itu tak kok terus. Jadi kelompok lain bisa napa? Ya, lo gak tahu berpartisipasi. Nah, kelompok 1 masih mengalami kendala. Kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Ika. Nanti kelompok 2 yang menanggapi kelompok 1. Oh, tak kok kelang lho koyo. Tak kei telu, nggo milih siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan hukum di termodinamika. Kelompok kami ada Renita Septian Hidayat, Jun Mutiara Syafira, Suryanti Taraga, Suamhati, dan Nama Mubin. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kala dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari dua kata, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Dalam ilmu termodinamika ada yang disebut dengan sistem, lingkungan, dan batasan sistem. 1. Sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang sedang diamati. 2. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. 3. Batasan sistem. Batasan sistem atau boundary system adalah suatu yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Sistem sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan.
Sistem tertutup adalah sistem yang tidak melibatkan pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Sedangkan sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadi perpindahan kalor maupun zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Lalu termos merupakan sistem terisolasi karena termos bisa membatasi sistem dan lingkungan dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi pertukaran massa dan kalor antara sistem dan lingkungan. Termos dibuat dari bahan yang tebal dan tutupnya pun dibuat sangat rapat dan kedap udara. Oleh karena itu, termos bisa menjaga suhu minuman yang kita simpan di dalamnya tetap hangat. Karena Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara matematis, hukum 1 termodinamika bisa ditulis di dalam persamaan atau rumus seperti pada gambar tersebut. Rumusnya adalah delta U sama dengan Q dikurangi WS. Keterangan delta U adalah perubahan energi dalam atau persatuan C, Q itu kalor persatuan C, WS adalah usaha sistem persatuan C. Delta U bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Proses termodinamika. Proses termodinamika adalah perubahan keadaan gas, yaitu tekanan, volume, dan suhunya. Perubahan ini diiringi dengan perubahan kalor, usaha, dan energi dalamnya. Gas dalam ruang tertutup dapat mengalami beberapa proses, yaitu proses isobarik, proses isotermal, proses isokorik, dan proses adiabatik. Namun yang akan kita bahas pada kali ini adalah proses adiabatik. Karena proses adiabatik sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem. Sesuai dengan hukum 1 termodinamika, energi internal sistem adiabatik adalah tetap karena tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Meskipun tidak ada perubahan jumlah kalor, sistem suhu, sistem adiabatik tidaklah tetap. Hal tersebut karena jika volume dinaikkan, maka suhu sistem akan menurun. Sedangkan jika volume diturunkan atau dikompresi, maka suhu sistem akan naik. Prinsip kerja termos. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan termos dan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Air panas yang sudah masuk ke termos tidak cepat dingin. Contoh alat yang dapat menjelaskan proses ini. Persamaan pada proses adiabatik. Delta U sama dengan Q dikurangi W sama dengan Q sama dengan O. Tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Delta U sama dengan O dikurangi W. Delta U sama dengan minus W sama dengan persamaan proses adiabatik. Grafik hubungan tekanan P dan volume V pada proses adiabatik adalah seperti berikut. Rumusan masalah. Mengapa suhu dalam termos tidak terpengaruh oleh suhu dari lingkungan sekitar?
Dugaan kami ialah suhu di dalam termos tetap terjaga karena hampa udara menghambat perambatan panas melalui udara dan panas air tidak bisa merambat keluar. Yang kedua, hukum termodinamika yang keberapa yang menjelaskan tentang prinsip kerja termos air, yaitu penerapan hukum termodinamika yang pertama pada termos air terjadi pada proses adiabatik. Berikut adalah hasil praktikum kami. Ini adalah data yang kami dapati setelah praktikum ini. Banyaknya lapisan foil yang kita gunakan adalah satu, suhu awal adalah 58 Celcius, suhu setelah 20 menit 54 Celcius, suhu setelah 40 menit 50 derajat Celcius, suhu setelah 60 menit 46 derajat Celcius, suhu ruangan setelah 80 menit adalah 31 derajat Celcius. Atau suhu ruangan. Efisiensinya adalah 0,08. Cara menghitung efisiensi: T1 sama dengan 58 derajat Celcius sama dengan 58 plus 273 Kelvin sama dengan 331 Kelvin. T2 nya sama dengan 31 derajat Celcius sama dengan 31 ditambah 273 Kelvin sama dengan 304 Kelvin. Ditanya efisiensinya, dijawab N sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. N sama dengan 1 dikurangi 304 per 331 dikali 100%. N sama dengan 27 per 331, sehingga N ketemunya 0,08. Jadi efisiensinya adalah 0,08. Dari data tadi kami dapat analisis bagaimana pengaruh aluminium foil terhadap suhu air dalam termos, yaitu semakin banyak lapisan biasanya penurunan suhu ruang bisa lebih maksimal, suhu panas pun berkurang. Yang kedua, bagaimana pengaruh aluminium foil terhadap lama air tetap terjaga panas dalam termos, yaitu aluminium foil memiliki sifat tahan panas, memantulkan panas yang akan keluar dari termos kembali ke dalam termos. Hal ini menyebabkan panas tidak keluar dan hanya memantul terus ke dalam termos, sehingga air tetap terjaga panas. Apa ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1. Mengapa termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik? Karena pengertian dari proses adiabatik sendiri adalah proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem. Nah, kerjanya termos itu kan untuk menjaga air di dalam botol itu tetap panas dan tidak cepat dingin. Terima kasih. Ya, Tika, silakan. Waktu kalian praktek ini ketegangannya berapa jam? Ini bertahan selama 80 menit. Kalau kan dibawa keluar, Ya, ini bisa nggak bertahan jauh lebih lama? bisa karena apa ya? Ya, soalnya ada aluminium foil sama ini kan padat. Lebih lama dari 80 menit tadi. Sama aja, soalnya bendanya sama. Meskipun lingkungannya mau di mana pun. Enggak, maksudnya aku tahannya suhu ini tuh bisa lebih lama apa gimana? Sama
Mengapa banyaknya aluminium foil mempengaruhi heater? Karena semakin banyak lapisan, biasanya penurunan suhu ruang bisa lebih maksimal, suhu panas pun berkurang. Gitu. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelas kelompok 2. Ayo selanjutnya yang maju kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Ayo kelompok 3 dulu nak. Itu masih belum bisa dibuka filenya. Ayo kelompok 3 dulu. Ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farmada dari kelas fisika. Perkenalkan, nama saya Rifki Farhani dari kelas 11 BS. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari kelas 11 BS. Dan kami yang tidak ikut di sini ada Virgin dan Devi Nur Afifah.
kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Termos biasa digunakan untuk menyimpan air panas maupun dingin. Saya akan membacakan tentang latar belakang termos. Pertama kali diciptakan tahun 1902 oleh James Dewar. Pada saat itu James menghadapi masalah menyangkut minuman untuk bayinya. Ia ingin bayinya selalu meminum susu yang masih hangat. Akan tetapi mempertahankan susu agar hangat dalam waktu lama merupakan masalah sulit pada saat itu. Di sini saya akan membawakan tentang alat dan bahan untuk berdasarkan percobaan kemarin. 1. Botol kaca, 2. Botol plastik, 3. Aluminium foil, 4. Kapas, 5. Tisu, 6. Gunting, 7. Solasi. Untuk cara membuat termos sederhana dari botol kaca dan botol plastik, yaitu langkah pertama, siapkan botol kaca, lalu lapisi aluminium foil sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan, yaitu kami mendapat lapisan 2 aluminium foil. Setelah itu siapkan botol plastik, potong dibagi menjadi 3 bagian. Letakkan botol kaca di dalam botol plastik yang sudah dipotong, lalu tambahkan kapas terlebih dahulu. Setelah itu tisu sampai tertutup rapat, sampai tidak ada udara yang masuk. Setelah itu gunakan solasi dan tekatkan pada bagian yang sudah dipotong tadi. Setelah itu lanjutkan mengisi botol plastik dengan tisu dan kapas tersebut, dan lalu diisi solasi lagi sampai tertutup rapat dan penuh. Lalu botol kaca dilapisi dengan aluminium foil 2 lapis, dan setelah semuanya tertutup rapat oleh tisu dan kapas di setiap bagian botol plastik tersebut, maka agar lebih kencang lagi, gunakan solasi untuk melapisi semua bagian yang ada di botol plastik itu agar lebih rapat dan tidak ada udara yang masuk. Setelah itu masukkan air panas dan akan berfungsi. Berdasarkan percobaan kelompok kami yang kemarin kami buat, kami menggunakan 2 lapis aluminium foil. Suhu awalnya yaitu 54 derajat Celcius, suhu setelah 20 menit yaitu 51 derajat Celcius, dan setelah 40 menit 48 Celcius, suhu setelah 60 menit 40 derajat Celcius, dan suhu ruangan setelah 2 jam 30 menit yaitu 31 derajat Celcius. Dan
Efisiensinya yaitu min 0,039. Cara menghitungnya yaitu efisien dilambangkan dengan huruf seperti efisien sama dengan buka kurung 1 dikurangi T2 per T1 tutup kurung dikali 100. Analisis dari kelompok kami semakin banyak biasanya penurunan di suhu ruang bisa lebih maksimal, suhu panas pun berkurang. Kesimpulan, prinsip kerjanya termos air adalah sebagai isolator atau mencegah perpindahannya panas dari air ke udara luar. Termos menggunakan bahan yang secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi penurunan temperatur sehingga termos mampu mempertahankan suhu yang berada di dalamnya dan suhu air tidak terkontaminasi dengan suhu lingkungannya. Apakah ada yang ditanyakan? Sebentar, kelompok 3 yang menanggapi kelompok 4 karena sama-sama 2 aluminium foil. Silakan kelompok 4. Apa hubungan antara prinsip kerja dari termos dan termokimia? Apa hubungan antara prinsip kerja dari termos dan termokimia? Hubungan antara termos dengan termokimia adalah menggunakan bahan yang bersifat adiabadik yang dapat menghambat tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan, sehingga tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Seperti itu. Ya. Kalau misal botol kaca diganti sama botol plastik, apakah panas tetap tidak dapat keluar dan memantul terus di dalam, atau panasnya itu keluar? Kalau misal botol kaca diganti sama botol plastik. Botol plastiknya dikasih aluminium foil enggak? Iya, dikasih. Tapi ganti gitu botol plastik. Jadi plastik sama plastik. Iya. Iya. Itu jadi cuma satu ada botol kacanya. Botol plastik. Sama cuma dalamnya diganti plastik. Iya. Botolnya yang di dalam itu kayak ya beda. Karena botol kaca dengan botol plastik itu memiliki sifat yang berbeda. Jadi nggak bisa sama. jadi keluar suhu panasnya keluarnya cepat. Iya, lebih cepat plastik. Ya. Ya. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 4 ya. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Putri Anggraini dan teman saya Ahmad Rifandi Saputra dan teman saya Delvian Sayofi dan teman saya yang izin Nursa Bilazidni dan yang di bangku Jessica sama Wafika Rahman. Kami akan mempresentasikan tentang teori termodinamika. Pengertian, termodinamika adalah ilmu yang berkaitan dengan fisika energi, panas, entropi, dan kespontanan proses, terutama yang terjadi pada gas ideal. Termodinamika ditemukan dan diteliti pada awal abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Alat dan bahan: botol kaca, botol plastik, aluminium foil, kapas, tisu, gunting, isolasi, termometer. Mengapa suhu dalam termos tidak terpengaruh oleh suhu dari lingkungan sekitar? Suhu di dalam termos tetap terjaga karena hampa udara menghambat perambatan panas melalui udara dan panas air tak bisa merambat keluar baik secara konveksi maupun konduksi. Hukum termodinamika yang keberapa yang menjelaskan tentang prinsip kerja termos air. Hukum yang berhubungan dengan prinsip kerja termos air adalah hukum yang pertama, yaitu proses adiabatik. Karena pada proses adiabatik tidak ada kalori yang masuk, diserap ataupun keluar dilepaskan oleh sistem. Dengan demikian usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi di dalamnya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Ini adalah data yang kami amati, banyak lapisan foil kita ada dua. Suhu awalnya 40 Celcius, suhu setelah 20 menit 40 Celcius, suhu setelah 40 menit 37 Celcius, suhu setelah 60 menit 37 Celcius, suhu ruangan setelah suhu ruangan 31 derajat Celcius, dan setelahnya itu 1 jam 35 menit. Jadi saya cara menghitung efisien saya masuk di sini karena caranya adalah diketahui T1 sama dengan 37 derajat Celcius sama dengan Celcius
sama dengan 310. T2 31 derajat Celcius dipindahkan ke Kelvin, 31 ditambah 27 Kelvin sama dengan 304. Ditanya efisien. Dijawab efisien sama dengan 1 per T2 per T1 kali 100 sama dengan 1 min 304 dikali 310 dikali 100. 1 min 0,98 kali 100 0,02 dikali 100 sama dengan 0,01. Analisis data dari kita. 1. Bagaimana pengaruh aluminium foil terhadap suhu air di dalam termos? Aluminium foil bisa menahan panas. Aluminium foil selain digunakan sebagai penghangat tubuh juga digunakan untuk menjaga serta menahan panas. Itu bagaimana pengaruh aluminium foil terhadap lama air tetap terjaga panas dalam termos? Aluminium foil sangat membantu untuk meredam panas dibandingkan dengan lembaran aluminium ini cukup efektif menahan panas walaupun harus tetap memperhatikan ventilasi atau bukannya. Berapa waktu yang dibutuhkan sampai air dalam termos mencapai suhu normal? 1 jam 35 menit. Hukum termodinamika yang keberapa yang menjelaskan tentang prinsip kerja termos air? Tadi udah ya, penerapan hukum 1. Terus berapakah nilai efisiensi? Nilainya adalah 0,01. Kesimpulan yang telah kami simpulkan dari depan sampai ini, suhu di dalam termos tetap terjaga karena hamba udara menghambat perambatan panas melalui udara dan panas air dan tidak bisa merambat keluar secara konveksi maupun konduksi. Kesimpulan proses adibiotik adalah proses perubahan keadaan sistem di mana tidak ada kalori yang masuk atau keluar dari sistem. Dari PPT yang kami buat ada yang perlu dipertanyakan? Ya, silakan. Saya izin bertanya. Aluminium memiliki elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi. Aluminium sendiri memiliki sifat fisik. Nah, sifat fisik apa saja yang terdapat dalam aluminium tersebut? Dan berapa jumlah masing-masing dalam sifat fisik tersebut? Contoh seperti titik leburnya berapa Fahrenheit atau Kelvin gitu. Aluminium foil memiliki sifat yang fleksibel, tidak tembus cahaya, sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang berlemak dan bahan-bahan yang dekat terhadap cahaya. Aluminium foil juga dikagumi karena karakteristiknya yang kuat, ringan, dan tahan terhadap suhu tinggi.
Terus Bukan gitu. Sifat fisik yang saya maksud yaitu yang pertama ada titik pelebur, yang kedua ada titik didih, terus yang ketiga ada kepadatannya, terus kalau peleburan, kalau penguapan dan kapasitas kalau molar. Mungkin kelompok lain ada yang mau tanya sambil dipikirkan. Kelompok yang lain ada yang mau tanya. Tadi perasaan kan ngancung banyak, sekarang nggak ada. Ayo silakan yang mau tanya lagi. Ayo silakan yang mau tanya lagi ya. Sudah? Ada yang mau tanya lagi? kenapa termos termasuk sistem terisolasi? Mengapa termos termasuk sistem terisolasi? Karena pada termos air yang tertutup tidak memungkinkan air dan telur keluar sehingga air akan tetap panas. Benar kan? Ya. Terus pertanyaan Dava, itu sifat fisiknya titik lebur 933,47 Kelvin, terus titik didihnya 2743 Kelvin, kepadatannya 2,70, saat cair 2,375, telur peleburan 10,71, telur penguapan 284,
kapasitas kalori molar 24,20. Benar? Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terusnya penganggung ya. Anak-anak sudah maju semua ya? Dari presentasi tadi yang sudah disampaikan dari beberapa kelompok, kira-kira yang bisa disimpulkan itu apa? Ayo, pakai mic-nya di mana? Kira-kira yang bisa disimpulkan dari semuanya tadi apa? Oke, silakan. Jadi yang bisa disimpulkan dari presentasi tersebut adalah termos dapat menyimpan atau bisa menahan suhu panas dalam jangka yang lama dan berdasarkan percobaan dari kelompok aluminium foil ketebalan aluminium foil dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya suhu panas tersebut. Jadi termos berfungsi untuk menyimpan panas dan pengaruhnya aluminium foil itu apa nak? Kemarin penahan? Iya. Kenapa kemarin kok Buria kasih 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis? Itu fungsinya untuk apa? Oke, untuk mengetahui untuk mengetahui lama air itu bisa bertahan panas dalam termos tersebut, gitu ya. Jadi kalau semakin banyak lapisan aluminium foilnya, bagaimana lamanya? Bagaimana Mbak Ainil? Air panas yang ada di dalam termos akan semakin lama memantul di dalam termos dan keluarnya semakin lama. Jadi bertahannya juga semakin lama. Jadi semakin banyak lapisan aluminium foil, maka ya semakin lama juga air panas itu tersimpan dalam termos. Begitu ya, itu prinsip kerja termos. Dari sini semuanya paham dengan pembelajaran ini? Mengerti semua ya? Dari semua serangkaian mulai dari percobaan sampai presentasi tadi, Buria amati kira-kira kelompok mana yang terbaik? Kelompok 2. Masih terus kelompok 2. Jadi nanti ada tambahan nilai untuk kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya Buria mau ngetes sebagai bahan evaluasi apakah anak-anak semua paham dengan pembelajaran kali ini. Silakan dikerjakan evaluasi ini di Google Form. Linknya Buria bagikan di grup ya. Dikerjakan selama 10 menit. Sebentar, Buria bagi di grup. Silakan HP-nya dibuka. Oke.
Di grup kelas 11 ya. Yang ini ya. Nih, sudah Kak Surya bagikan di grup, silakan dikerjakan mulai dari sekarang 10 menit lagi. Yang tidak bawa HP silakan pindah HP ke temannya karena tidak boleh batasi untuk itu. Silakan dikerjakan 10 menit mulai dari sekarang. Tarik nih sih.
beda-beda. Ini mana yang mana? Iya, Pak. Sudah semuanya ya? Ya. Kalau sudah semuanya, ini tadi yang tidak masuk 5 anak, jadi pas 27 siswa yang masuk ke Google Form-nya dia. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu laporannya kan belum. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya anak-anak mengumpulkan laporan ya. Laporannya sesuai dengan urutannya ini ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan hipotesis. Terus bab 2 dasar teori dari termos atau teori termos juga bisa. Terus bab 3 ada metode percobaan, rancangan pembuatan. Jadi foto-foto ketika sampai membuat termos dimasukkan di situ ya, di rancangan pembuatan.
sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat. Dalam mulai. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi